Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Polisi Center Aktual Terpercaya. Apa kabar Anda? Semoga sehat-sehat selalu. Di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan misi Batalion Teritorial Pembangunan melaksanakan program strategis pertahanan non-tempur mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat kecil dan terpencil. Pentingnya penyelesaian konflik berkeadilan di daerah dan keseriusan Pemda Sorong Selatan sikapi program strategis nasional. Saya awali berita pertama dari kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan di berbagai daerah. Dan Dim 1807 Sorong Selatan Letkol Cimo Sainal Wafa menyebut kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan di Sorong Selatan bertujuan mendukung program strategis nasional pertahanan non-tempur mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat kecil dan terpencil. Temui selesai menghadiri upacara HUT Sorong Selatan ke-22 di lapangan Trinarti Teminabuan dan dimenandaskan konsep pertahanan dari Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI fokus pada ketahanan dan swasembada pangan, sehingga akan diupayakan dijalankan sebaik mungkin, karena Sorong Selatan merupakan pilot proyek atau proyek percontohan pertama bersama Kabupaten Sorong di Papua Barat Daya. Ini adalah merupakan representasi dari visi dan misi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, bahwa pada saat beliau menjadi Menhan, ini adalah untuk memperkuat ketahanan wilayah dan juga sekaligus ketahanan pangan. Nah, berdasarkan itu maka diimplementasikan melalui pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan. Namanya Teritorial Pembangunan. Jadi untuk memperkuat teritorial di wilayah, di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga selain memperkuat wilayah adalah untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga membantu pemerintah daerah setempat dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Jadi pembentukan atau kedatangan pasukan ataupun prajurit-prajurit di wilayah-wilayah terutama di kabupaten-kabupaten ini adalah dalam rangka membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Kalau begitu, bagaimana memahamkan masyarakat agar tidak salah menilai kehadiran batalion yang diinstruksikan Presiden Prabowo untuk hadir di berbagai daerah? Ya, memang untuk kehadiran di wilayah ini bukan semata-mata untuk kekuatan militer, tidak. Tapi ini adalah semata-mata bahwa kita dalam rangka pertahanan negara dan juga pertahanan dalam sisi pangan. Karena Bapak Presiden melihat kita pernah swasembada pangan pada saat Orde Baru, tapi akhir-akhir ini swasembada pangan belum terwujud. Dan ini dibuktikan langsung oleh Bapak Presiden. Tahun 2025 yang baru kita lalui setengah perjalanan ini, ternyata Indonesia mampu swasembada beras yang sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian dan juga Presiden langsung bahwa persediaan beras kita sangat melimpah. Kita tidak impor beras lagi. Bagaimana menjamin kehadiran prajurit dalam jumlah besar ini melaksanakan program Presiden Prabowo ini? Jaminannya bahwa memang pada saat perekrutan untuk personel baru di YONTP ini adalah multi talent.
dalam arti direkrut dari berbagai disiplin keilmuan. Yang perwira direkrut dari sarjana peternakan, sarjana perikanan, sarjana pertanian. Begitu pula dengan prajurit bintara dan tantamannya. Ini nanti akan dibekali dengan ilmu-ilmu tentang pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Ini agar supaya pada saat berdinas di batalion atau di wilayah kabupaten tersebut dapat meningkatkan produksi dan efektivitas ketahanan pangan di wilayah tersebut. Bagaimana mengkomunikasikan, terutama mendapatkan lahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini? Nah, seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden, tentunya keberadaan batalion ini akan bersinergi dengan pemerintah daerah. Program-program yang ada di pemerintah daerah itu akan kita bantu untuk meningkatkan produksi masyarakat. Jadi lahan-lahan yang mungkin selama ini kurang efektif atau tidak efektif, nanti dengan keberadaan batalion ini akan diefektifkan lagi. Yang lahan-lahan tidur nanti akan dibangunkan lagi. Dalam arti produksi pangan di daerah itu nanti akan meningkat. Bukan berarti kita membuka ataupun ambil alih lahan pertanian masyarakat, tidak. Tapi kita mendorong untuk masyarakat ini kembali lebih giat dan aktif dengan keberadaan kita. Kebetulan suatu kehormatan bagi Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong itu menjadi dua kabupaten pertama yang mendapatkan kehormatan ditempati ataupun keberadaan batalion TP ini di wilayah Papua Barat Daya. Jadi masih ada 3 kabupaten lagi yang belum. Nanti di tahap kedua tentunya di kabupaten lain akan dilaksanakan juga. Kenapa Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan? Karena memang program pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan ini dicanangkan sebagai kabupaten, sebagai lumbung pangan di Papua Barat Daya. Terima kasih Pak Dandim sudah berbagi di Policenter News. Saya Hengki Beki Bleskarit, Sarjana Ekonomi, PLT Sekretaris DPRK Kabupaten Sorong Selatan, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Pemda Sorong Selatan berkomitmen menjalankan program strategis nasional Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran karena telah sejalan dengan visi misi Bupati Wakil Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak Johan Bodori yang telah dijanjikan di masa kampanye. Komitmen Pemda Sorong Selatan disampaikan Wakil Bupati Johan Bodori Esos MTRAP menanggapi misi Batalion Teritorial Pembangunan di Sorong Selatan menggerakkan kemandirian pangan. Program makan bergizi nasional dan Koperasi Merah Putih, serta hadirnya Batalion Teritorial Pembangunan yang akan memutar perputaran uang, diibaratkan Wakil Bupati sebagai pasar produk lokal menjanjikan, sehingga akan menggerakkan masyarakat memandirikan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang cukup menjanjikan di Sorong Selatan. Kehadiran batalion nanti, dia akan menghadirkan kurang lebih 1.000 personil. Yang ada baru 700, yang sudah ada ini ada 300, tambah lagi dalam 1-2 hari batalion Kasuari hadir lagi. Ya, kurang lebih ada 500. Sesungguhnya kalau
kita berpikir kehadiran batalion dengan jumlah personel yang sebanyak ini pemerintah merasa bahwa sudah dapat mengatasi hal-hal pertumbuhan ekonomi. Nah, bisa kita bayangkan kalau ketika mereka rata-rata 1.000, taruhlah mereka punya pendapatan rata-rata saja 2 juta saja, itu sudah berapa ratus miliar yang akan terputar di sini untuk pertumbuhan ekonomi. Inilah tugas pemerintah, bagaimana untuk masyarakat ini dia akan bisa hidup mandiri dari perputaran uang yang ada, baik dari satuan TNI, kepolisian, kemudian PNS yang ada. Dengan begitu ya memang kami itu bagian dari salah satu visi misi kami yang kita hidupkan pertumbuhan ekonomi di kalangan orang asli Papua. Apa itu? Kita melihat potensi apa yang ada di situ. Mereka yang punya latar belakang pendapatan, kalau dia seorang nelayan, mari pemerintah kita akan siapkan sarana-sarana fasilitas di bidang perikanan, tapi juga kami harus pemerintah akan menyediakan lagi ada lahan ataupun gedung-gedung. Wadah. Kita bentuk wadah melalui wadah penampung. Wadah penampung ini sebenarnya bukan lagi kita cari. Masing-masing kampung sekarang sudah ada koperasi. Kita hidupkan koperasi, maka koperasi akan menampung, membeli langsung dari masyarakat, dan dia akan tampung di wadah koperasi itu di gudang-gudang yang kita siapkan. Baik itu di pertanian, akan kita siapkan lagi sesuai dengan peruntukan wadah koperasi yang menampung pertumbuhan di bidang pertanian. Ini yang kita sudah lakukan dan itu bagian dari visi misi kami. Puji Tuhan sekali, setelah ini pemerintah sudah mencanangkan ini memang connect dengan kami punya termasuk makan bergizi itu ya. Termasuk makanan bergizi. Ya, sehingga koperasi ini sebenarnya kalau kita mau melihat tujuan pemerintah pusat sudah benar sekali. Koperasi mempersiapkan ketahanan pangannya, lalu MBG melakukan pembelanjaan di koperasi-koperasi yang Saya, Hengki Beki Bleskadit, Sarjana Ekonomi, PLT Sekretaris DPRK Kabupaten Sorong Selatan, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Pemda Sorong Selatan segera mediasi penyelesaian konflik masyarakat pemilik hak wilayah dengan perusahaan ANJ, menghadirkan DPR, DPRD, perusahaan, dan masyarakat. Langkah Pemda Sorong Selatan disampaikan Wakil Bupati Johan Bodori Esos MTRAP menanggapi tuntutan masyarakat terhadap belum adanya kesamaan persepsi perusahaan dan masyarakat menyingkapi hak-hak warga. Klaim perusahaan terhadap utang masyarakat dan hak-hak plasma menjadi alasan kuat pentingnya mediasi penyelesaian konflik berkeadilan, menghadirkan DPR, DPRD, Pemda Provinsi, MRP, perusahaan, dan masyarakat. Kalau dia sifatnya menguntungkan, berarti tidak ada suara-suara sumbang. Dalam hal ini mereka yang ada di area. Tapi kalau sepanjang itu masih ada, dari aspek investasi menguntungkan. Tetapi masyarakat belum merasa
dampaknya. Ini yang harus jelas supaya kenapa sampai saat ini perusahaan ANJ ini dengan grupnya PMP, PPM, menurut mereka mengatakan bahwa masyarakat pemilik kebun plasma masih utang ke perusahaan kurang lebih 225 miliar. Kalau itu ada, oke, mari kita dulu bicara. Di aspek mana masyarakat ada berutang kepada perusahaan 225 miliar dan cara penanganannya apa? Kalau memang ada bagian yang kewajiban masyarakat harus jelas. Dalam hal ini, ketika mungkin ada peminjaman uang di mana oleh perusahaan, oke, kita sekarang harus dulu bicara membagi bagian ini secara merata, sehingga jangan sampai habis kontrak masyarakat menganggap mereka masih utang ke perusahaan. Jenis utangnya ini apa? Harus jelas. Pada prinsipnya itu. Tetapi untuk investasi kami daerah sangat membutuhkan. Karena barang tentu dengan adanya investasi masuk di daerah-daerah di wilayah-wilayah kabupaten, tentu mendapatkan pendapatan, kesempatan kerja buat masyarakat, dan perputaran ekonomi dia akan berkembang. Namun satu hal adalah, contoh soal, kita sekarang dikelilingi dengan, kami di Sorong Selatan ada investasi. Bagi masyarakat sangat senang untuk ada aktivitas yang seperti perusahaan kelapa sawit di 2 distrik, yaitu distrik Metemani di Kampung Puragi, Daun Tawanggire, dan pabrik sagu di Kampung Saga, distrik Metemani juga. Kemudian di distrik Kais itu ada Kampung Sumano dan Kampung Benawa yang arealnya sudah beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit. Bagi pemerintah merasa terima kasih untuk investasi ini, karena seperti yang tadi saya sudah katakan itu. Hal yang paling diharapkan dari pemerintah kepada para investor, jaga satu. Jangan masyarakat dengan kehadiran perusahaan membawa air mata. Tapi kalau bisa memberikan mata air kepada masyarakat yang ada di situ. Mediasi diharapkan dapat memperjelas hak dan kewajiban masyarakat dan perusahaan, serta mendorong regulasi izin investasi menghindari konflik di daerah. Keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari kekuasaannya, tetapi bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Rakyat butuh pemimpin yang merayat, bukan menjauh saat mereka susah. Karena bukan jabatan yang membuat seorang pemimpin dihormati, tetapi bagaimana memperjuangkan hak-hak yang mereka butuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.